Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. M. Idris MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Rekayasa Genetika. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan nama saya Rika Setriani yang pada kali ini akan menyampaikan review artikel yang telah Bapak berikan sebagai tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Rekayasa Genetika. Adapun artikel yang saya pilih yaitu artikel dengan judul Editing PPDX1 for the Creation of Muscat Flavor in Vitis vinifera, Cultivar Scarlet Royal yang terbit pada jurnal Plant Biotechnology Journal pada tahun 2024 dengan peneliti yaitu Ying Zhen Yong et al. Atau dan kawan-kawan tahun 2024 pada di New York. Adapun yang akan dibahas pada review artikel ini yang pertama mengenai latar belakang penelitiannya, lalu tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan juga nanti ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama mengenai latar belakang penelitian, bahwasannya anggur Vitis vinifera ini merupakan tanaman buah ekonomi penting yang dibudidayakan secara luas untuk produksi anggur dan produk turunannya. Rasa dan aroma muskat ini merupakan sifat yang sangat diinginkan pada beberapa varietas anggur karena menyumbang profil sensorik yang khas dan bernilai tinggi. Gen VVDXS1 telah diidentifikasi sebagai gen kunci yang mengkode enzim pertama dalam jalur biosintesis monoterpen, senyawa yang berkontribusi pada pembentukan aroma muskat pada anggur. Mutasi alami tertentu pada VVDXS1 yang mengubah asam amino lisin menjadi asparagin pada posisi 284 ini telah dikaitkan dengan produksi monoterpen yang lebih tinggi dan rasa muskat pada beberapa varietas anggur. Dan sejauh ini, pengembangan varietas anggur baru dengan rasa muskat yang konsisten masih menjadi tantangan karena sifat ini dikendalikan oleh banyak gen dan faktor lingkungan. Dan teknologi editing genom seperti prime editing ini menawarkan potensi untuk modifikasi gen-gen terkait sifat penting secara spesifik dan efisien. Dan dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan teknologi CRISPR-Cas9 ini mengalami kemajuan yang signifikan. Namun pemanfaatan jalur homologi dari Reaper dan juga non-homolog joining ini sering sulit dilakukan dikarenakan efisiensi editing yang rendah dan kebutuhan untuk menyediakan template donor. Dan modifikasi sifatnya membutuhkan perubahan nukleotida yang tepat, di mana kedua metode ini tidak sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk itu telah dikembangkan dua sistem editing CRISPR dan Cas baru, yaitu base editing dan prime editing, yang mana dapat menghindari keterbatasan pada jalur perbaikan DNA in HAG dan HDR. Dan artikel ini merupakan laporan yang pertama kali dalam penggunaan teknologi prime editing untuk memodifikasi gen aroma pada tanaman anggur Vitis vinifera. Adapun prime editing ini adalah salah satu teknologi penyuntikan genom yang relatif baru yang dikembangkan pada tahun 2019. Teknologi ini memungkinkan penyisipan, penghapusan, atau penggantian basa DNA yang spesifik di dalam genom tanpa memerlukan pemotongan rantai ganda DNA. Adapun komponen utama pada prime editing itu ada Cas9 reverse transcriptase fusi protein, yaitu merupakan enzim hibrid yang terdiri dari protein Cas9 dan juga enzim reverse transcriptase. Lalu ada prime editing guide RNA atau pegRNA, lalu ada nukleotida template-nya yang nanti akan digunakan sebagai template untuk perbaikan atau modifikasi DNA target, dan juga ada enzim reverse transcriptase. Dan mekanisme dasar dari prime editing ini dapat dijelaskan pada gambar di depan, yang bahwasanya pertama itu ada pengenalan target oleh Cas9 reverse transcriptase fusi protein yang mengikat dan mengarahkan pegRNA ke lokasi target yang akan disunting. Lalu setelah itu akan dilakukan pemotongan rantai tunggal, di mana Cas9 pada fusi protein memotong satu rantai DNA target, lalu dia akan membentuk celah pada rantai tersebut. Lalu setelah itu terjadi reverse transkripsi dan terjadi repair DNA atau perbaikan DNA. Yang mana perbaikan DNA ini terjadi secara alami dalam sel. Dan baru setelah itu nanti akan diseminasi modifikasi, yaitu saat sel membelah, modifikasi pada DNA target akan didistribusikan ke sel-sel anak. Nah, ini merupakan CRISPR-Cas9, di mana ini merupakan sistem pertahanan alami yang ditemukan pada bakteri dan archaea. Dan Cas9 ini adalah enzim endonuklease yang dapat memotong rantai ganda DNA. Dan enzim Cas9 ini diarahkan oleh gRNA untuk memotong DNA pada lokasi yang spesifik. Adapun mekanisme kerja pada CRISPR-Cas9 ini, di mana gRNA nantinya akan mengarahkan Cas9 ke lokasi DNA target yang diinginkan, lalu Cas9 ini kemudian memotong rantai ganda DNA pada lokasi target, dan sel akan berusaha memperbaiki potongan DNA tersebut melalui mekanisme perbaikan DNA secara alami. Dan proses perbaikan ini dapat menghasilkan mutasi, delesi, ataupun insersi pada urutan DNA target. Hanya tujuan penelitian, yaitu yang pertama dia menggunakan teknologi prime editing untuk modifikasi gen aroma VVDXS1 pada tanaman anggur Vitis vinifera, cultivar Scarlet Royal, dan juga tujuannya untuk menghasilkan cultivar anggur Scarlet Royal yang memiliki aroma muscat atau aroma seperti bunga-bunga yang lebih kuat. Selanjutnya metode penelitian. Untuk metode penelitian yang pertama itu adalah konstruksi prime editing dengan menggunakan versi PEMAX yang dioptimalkan untuk kodon padi, dan mendesain pegRNA menggunakan web app dengan menambahkan situs restriksi ACL1
untuk mengkarakterisasi transgenik. Dan setelah itu digunakan scaffold pegRNA, flip dan extension dengan penambahan TVPRE-Q1 untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi. Dan untuk meningkatkan efisiensi editing, hanya diintroduksi bentuk dominan negatif dari enzim MMR-MLH1 atau disingkat dengan MLH1DN dari anggur. Dan MLH1DN ini kemudian diletakkan di bawah promotor 35S yang lebih kuat dan ditambahkan juga konstruk 35S EGFP untuk visualisasi efisiensi transformasi. Lalu yang kedua itu adalah estimasi efisiensi prime editing pada tanaman transgenik anggur Vitis vinifera dengan cara sampel daun tanaman transgenik ini dikumpulkan lalu DNA genomiknya diekstraksi. Kemudian fragmen DNA yang mencakup target prime editing di gen VPDX1 ini diamplifikasi menggunakan PCR dan hasil PCR nanti dipotong menggunakan enzim restriksi ACL1 dan pemotongan DNA yang sesuai dengan alel VPDX1 yang telah di prime edit akan menghasilkan dua fragmen yang lebih pendek. Dan perbandingan pita-pita hasil pemotongan ACL1 ini digunakan untuk mengestimasi efisiensi prime editing. Dan data sequencing nanti dianalisis menggunakan perangkat lunak PE Analyzer untuk menghitung frekuensi mutasi dan efisiensi prime editingnya. Lalu selanjutnya yang ketiga itu dilakukan analisis ekspresi gen VPDX1. Ini dengan cara mengumpulkan sampel daun dari tanaman transgenik anggur dan digerus dalam nitrogen cair. Dan total RNA nanti diekstraksi dan dilakukan reverse transcription untuk mendapatkan cDNA. Fragmen DNA yang mencakup target editing di VPDX1 ini diamplifikasi dari DNA genomik maupun dari cDNA. Dan kedua produk PCR ini kemudian di sequencing dan perbaikan profil sequencing Sanger antara produk PCR DNA genomik dan cDNA nantinya digunakan untuk menentukan apakah alel VPDX1 yang telah diedit ini terekspresi dengan cara yang serupa dengan alel VPDX1 yang tidak diedit. Lalu setelah itu dilakukan transformasi dan analisis tanaman transgenik dengan mengevaluasi lebih dari 1.000 tanaman transgenik anggur Scarlet Royal dan mutasi titik yang diinginkan pada gen VPDX1 ini dideteksi juga. Lalu yang kelima, baru dilakukan analisis monoterpen dengan mengumpulkan dua set daun. Yang pertama itu adalah stanoid daun. Yang pertama itu adalah sampel daun dari kultivar anggur lapangan yang diambil dari koleksi anggur tahan dingin di Geneva, New York, termasuk 3 kultivar muskat dan juga 3 kultivar non-muskat. Lalu sampel yang kedua itu adalah sampel daun dari tanaman anggur transgenik yang ditanam di rumah kaca, termasuk 47 tanaman transgenik dari 11 editing yang berbeda, dan serta 9 tanaman kontrol itu dilakukan. Selanjutnya, hasil dari penelitian, di mana yang pertama itu adalah desain konstruksi prime editing, mereplikasi mutasi alami pada gen VPDX1 yang telah diketahui terkait dengan peningkatan produksi senyawa monoterpen dan profil rasa muskat yang diinginkan pada beberapa varietas anggur. Dan secara spesifik, tujuan ini dicapai melalui perancangan satu konstruk prime editing yang bertujuan untuk mengubah asam aminolisin menjadi asparagin pada posisi 284 dalam protein VPDX1. Lalu menghilangkan satu nukleotida pada gen VPDX1 yang telah diketahui dapat meningkatkan produksi monoterpen dan berkontribusi pada pembentukan rasa muskat. Dan tujuan ini diwujudkan melalui perancangan konstruk prime editing kedua yang ditargetkan untuk menghapus satu nukleotida dalam gen VPDX1. Nah, gambar ini menyajikan informasi terkait dengan struktur dan sekuens genetik dari beberapa komponen yang terlibat dalam proses editing genom menggunakan teknologi prime editing, di mana pada bagian A itu adalah diagram pohon filogenetik yang menunjukkan posisi relatif beberapa elemen genetik termasuk E1, E2, E3, sampai E10. Lalu pada gambar B itu merupakan sekuen nukleotida yang menunjukkan urutan basa-basa DNA untuk komponen spacer 2, lalu PBS1 dan juga PBS2. Lalu yang gambar yang C itu merupakan sekuen nukleotida yang menunjukkan urutan basa-basa DNA untuk komponen efek RNA1 dan juga efek RNA2. Dan yang paling bawah itu adalah diagram struktur domain yang menunjukkan susunan daerah-daerah fungsional pada komponen PD1 dan PD2 dan termasuk HPT, EGFP, dan PML-HDN tadi, serta komponen-komponen lain yang terlibat dalam proses prime editing. Dan yang kedua itu adalah generation and characterization of transgenic vines, di mana konstruk PD1 dan PD2 yang mengandung komponen prime editing diintroduksikan ke dalam kalus embriogenik dari kultivar Scarlet Royal menggunakan transformasi yang dimediasi oleh Argobacterium. Lalu kalus transgenik yang terbentuk ditumbuhkan pada medium MDM yang mengandung higromisin untuk seleksi positif dan timentin untuk eliminasi Argobacterium. Embrio mulai muncul setelah 50 hari dan embrio yang berasal dari transformasi konstruk PD1 itu menunjukkan sinyal fluoresen dan mengindikasikan bahwa embrio tersebut transgenik. Embrio yang berkecambah dipindahkan ke medium pengakaran dengan higromisin dan berkembang menjadi planlet dalam 2-4 minggu. Lalu planlet transgenik ditumbuhkan dalam magenta box dengan medium pengakaran yang mengandung 5 mg per liter higromisin selama 1 bulan dan mencapai tinggi 2-5 cm.
Dan sampel daun dari 465 Vines PD1 dan 688 Vines PD2 transgenik ini dievaluasi efisiensi prime editingnya menggunakan uji pencernaan dengan enzim restriksi ACL1, dan strategi screening ini didasarkan pada desain bahwa alel VVDXS1 1E yang telah direkayasa ini akan mengandung situs pemotongan ACL1 sehingga akan menghasilkan pita DNA yang lebih pendek setelah pencernaan. Nah, pada tabel 1 ini menggambarkan bagaimana efisiensi PE itu dihitung menggunakan PE Analyzer dari data sequencing perpustakaan amplikon yang dibangun dari tanaman anggur terpilih. Efisiensi pengeditan keseluruhan ini dihitung sebagai presentasi jumlah tanaman dengan efisiensi pengeditan 45% atau lebih dari total jumlah tanaman transgenik yang diselidiki dalam studi ini. Dan tanaman dengan efisiensi pengeditan 45% atau lebih ini kemungkinan besar memiliki satu alel VVDXS1 yang diedit pada tahap sel tunggalnya. Dan tanaman yang tidak termasuk dalam kelompok terpilih ini diasumsikan tidak memiliki pengeditan atau efisiensi pengeditan yang kurang dari 20% berdasarkan pola pencernaan ACL1 mereka. Lalu pada gambar yang tertera di depan, itu adalah screening tanaman anggur transgenik untuk pengeditan G menjadi C yang ditargetkan dalam VVDX1. Itu pada gambar A dan gambar B, di mana pola pencernaan PCR genom dan ACL2 dari tanaman anggur transgenik yang ditransformasi dengan PD1 dan PD2, di mana wilayah pengeditan yang ditargetkan diamplifikasi dengan PCR dari DNA genom daun seperti primer 1529 garing 1530. Itu pada gambar 1A. Lalu dicerna dengan enzim ACL1. Dan produk PCR ini diharapkan berukuran 662 base pair. Setelah dicerna dengan ACL1 ini akan menghasilkan 2 fragmen yang lebih kecil nantinya. Lalu bisa dilihat pada pita-pita yang ditampilkan pada gambar, pita yang memiliki migrasi lebih lambat daripada sampel lain, yaitu pita PD2P669, bisa dilihat pada gambar. Dia bermigrasi lebih lambat daripada sampel lain. Dan kemungkinan besar ini disebabkan oleh cyber green dalam buffer pemuatannya atau pewarnaannya. Lalu pada gambar C itu adalah kromatogram dari sequencing produk PCR dari sampel yang menunjukkan pola pencernaan ACL1 yang kuat. Dan produk PCR ini selanjutnya dimurnikan dan disequencing dengan primer. Puncak ganda itu ditunjukkan untuk sebagian besar sampel pada posisi target pengeditan atau pada wilayah C ataupun wilayah G. Dan sampel DNA genom yang sama juga digunakan untuk sequencing amplikon dengan primer 1582 garis miring 1515 yang nanti akan ditampilkan pada tabel 2. Selanjutnya, itu adalah generation and characterization of transgenic vines, di mana banyak sampel itu menunjukkan 2 pita DNA yang lebih pendek setelah pencernaan dengan enzim ACL1. Dan selain pita DNA yang tidak terpotong, mengindikasikan bahwa prime editing terjadi di beberapa sel daun pada tanaman tersebut. Dan produk PCR genom dari sampel tanaman terpilih yang menunjukkan derajat pencernaan ACL1 yang berbeda-beda dimurnikan dan disequencing menggunakan Sanger. Dan hasil sequencing ini menunjukkan bahwa profil puncak G atau C pada situs target prime editing berkolerasi dengan pola dan intensitas pita hasil pencernaan ACL1 pada gel agarosa. Dan sebagai contoh, itu pada sampel PD1P84 itu memiliki puncak C yang lebih tinggi daripada puncak G yang tidak diedit di profil sequencing Sanger yang sesuai dengan adanya 2 pita yang sangat kuat dari pencernaan ACL1 tersebut. Dan sebaliknya, sampel PD2P652 itu menunjukkan puncak G yang lebih tinggi daripada puncak C di sequencing Sanger dan memiliki pita yang lebih lemah dari pencernaan ACL1. Dan beberapa sampel itu menunjukkan puncak G dan C yang serupa atau mirip dengan pita hasil pencernaan ACL1 yang kuat. Dan selain puncak C yang menonjol pada situs target, tidak ditemukan puncak ganda atau puncak minor di posisi lain dekat situs target. Ini mengindikasikan bahwa sistem prime editing untuk VVDXS1 sangat spesifik terhadap situs targetnya. Selanjutnya itu adalah PE efisiensi, di mana penelitian ini melakukan amplifikasi dan sequencing amplikon dari wilayah target sequence pada 24 tanaman PD1 dan 34 tanaman PD2 untuk mengukur efisiensi editing menggunakan teknologi PE. Dan efisiensi editing individu pada tanaman-tanaman tersebut bervariasi dari 2,7% hingga 86,3%. Di tanaman D1P84 memiliki efisiensi editing sekitar 86%. Dan untuk sampel dengan puncak G atau C yang mirip atau serupa pada situs target PE dalam kromatogram Sanger, efisiensi PE sangat dekat dengan 50% dengan rentang 46% sampai 53%. Ini didukung metode screening ACL1, ligation, dan Sanger sequencing.
Dan beberapa sampel yang tidak menunjukkan pita kecil dari digesti SL1 yang tidak ada puncak C pada kromatogram Sanger, tetapi ternyata memiliki editing G yang lebih besar dari C yang rendah. Secara umum, efisiensi editing untuk tanaman transgenik PD1 dan PD2 rendah, dan hanya 0,65% tanaman PD1 dan 2,32% tanaman PD2 yang memiliki efisiensi editing di atas 45%. Dan saat tanaman-tanaman transgenik dengan efisiensi editing yang relatif tinggi diperbanyak secara klon, sebagian besar turunannya menunjukkan efisiensi editing yang serupa atau lebih tinggi. Namun ada beberapa pengecualian di mana efisiensi editing lebih rendah pada beberapa klon. Selanjutnya itu edited VPDXS1E atau yang sudah direkayasa transkrip. Dan peneliti telah menyeleksi dan menginvestigasi ekspresi dari alel VPDXS1E itu yang telah diedit menggunakan prime editing di 5 tanaman transgenic anggur masing-masing dengan 2 atau 3 klon. Dan untuk memastikan profil RNA dan DNA sebanding, sampel RNA dan DNA diisolasi dari bubuk daun yang berasal dari sampel daun yang sama. Lalu profil PCR genom menggunakan primer 1529-1530 ini menunjukkan keberadaan urutan target yang telah diedit. Sedangkan profil RT-PCR menggunakan prime 1705-1706 karena prime 1529 terletak di intron 4 dan tidak cocok untuk RT-PCR. Dan sequencing Sanger ini menunjukkan bahwa puncak CG pada hasil RT-PCR ini sesuai dengan puncak CG pada hasil PCR genom, yang mengindikasikan bahwa alel VPDX1 yang telah diedit ini ditranskripsikan dengan cara yang serupa dengan alel VPDX1 yang tidak diedit. Dan amplifikasi full length VPDX1 cDNA dengan RT-PCR menunjukkan jumlah kon dengan alel VPDX1E yang diedit dan alel VPDX1 yang tidak diedit sesuai dengan tingkat editing yang ditentukan sebelumnya. Jadi ini merupakan alel VPDX1 yang telah diedit ditranskripsikan dengan cara yang mirip dengan alel VPDX1 yang tidak diedit. Jadi 3 fans transgenik masing-masing dengan 2 fans yang diperbanyak secara klonal dari fans awal dan dianalisis untuk perubahan pasangan basa yang diedit melalui sequencing Sanger, baik pada level genomik maupun pada level transkriptomik. Jadi gambar A itu pada PD1P84, lalu yang B itu pada PD2P632 dan C itu PD2P672. Bisa dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya itu adalah content of monoterpenes was enhanced in the edited finds. Jadi peneliti ini telah mengukur kandungan 12 monoterpen pada total 68 sampel daun yang terdiri dari 12 sampel dari 6 kultivar anggur muskat dan non muskat yang ditanam di lapangan. Lalu 47 sampel dari tanaman transgenik yang diedit rumah kaca dan 9 sampel kontrol tanaman yang tidak diedit. Dan beberapa monoterpen utama yang bertanggung jawab atas rasa muskat ini termasuk beta myrcen, lalu linalol, citronellol dan geraniol. Ini ditemukan dalam jumlah yang lebih tinggi beberapa kali lipat pada tanaman dengan alel VPDX1 satu yang telah diedit dibandingkan dengan yang kontrol. Tanaman dengan alel VPDX1 satu yang diedit secara signifikan itu menghasilkan lebih banyak monoterpen seperti yang disebutkan tadi dibandingkan tanaman kontrol yang tidak diedit dengan peningkatan yang serupa dengan perbedaan antara anggur muskat dan non muskat yang ditanam di lapangan. Dan tidak ada perbedaan fenotip yang jelas antara tanaman yang diedit dan tidak diedit, baik pada tahap muda maupun pada dewasa. Dan konsisten dengan kenyataan bahwa anggur muskat alami tidak menunjukkan kekurangan fenotip dibandingkan anggur non muskat di lapangan. Dan secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa editing VPDX1 ini meningkatkan produksi monoterpen utama yang bertanggung jawab atas rasa muskat tanpa mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman. Jadi ini merupakan daun dari plants VPDX1, yaitu mutan muskat alami, dan VPDX1 mutan muskat yang diedit itu menghasilkan lebih banyak monoterpen, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu gambar A itu merupakan grafik batang yang menampilkan perbandingan kadar 4 senyawa monoterpen, itu beta myrcerna, lalu linalol, citronellol, dan juga geraniol pada beberapa kondisi, di mana kondisi pertama itu perbandingan antara anggur mutan muskat, di mana sampelnya itu 6, dan non muskat itu 6 sampel yang ditanam di lapangan. Lalu ada GE per GN itu adalah perbandingan antara vines transgenik yang diedit itu 47 sampel, dan yang tidak diedit itu ada 9 sampel. Maksudnya 9 sampel untuk B. myrcena, citronellol, dan geraniol, dan 8 untuk linalol yang ditanam di rumah kaca. Lalu ada P84 per GN, itu adalah perbandingan antara vine transgenik yang diedit dengan 15 sampel dan kontrol yang tidak diedit yang ditanam di rumah kaca. Dan hasilnya itu perbedaan signifikan ditandai dengan titik 2, bintang 2 pada gambar. Lalu kalau bintang 3 itu artinya di mana P-nya kurang dari 0,001. Kalau yang bintang 2 itu P-nya kecil dari
0,01. Dan gambar B, itu gambar yang menunjukkan pen transgenik dari PD184N1 yang tidak menunjukkan perbedaan visual dari kontrol non-transgenik Scarlet Royal. Dan secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa daun dari pens mutan muskat alami maupun diedit itu menghasilkan lebih banyak senyawa monoterpen yang berkontribusi pada aroma anggur muskat dibandingkan dengan kontrol yang non-mutan. Selanjutnya, itu adalah kesimpulan dari penelitian, di mana yang pertama, artikel ini menjelaskan tentang penggunaan teknologi prime editing untuk mengubah gen VPDXS1 pada anggur kultivar Scarlet Royal untuk menciptakan rasa muskat. Lalu VPDXS1 ini adalah gen yang mengkode enzim pertama dalam jalur biosintesis monoterpen yang berkontribusi pada pembentukan aroma muskat pada anggur, dan melalui prime editing, para peneliti berhasil membuat mutasi titik tunggal pada VPDXS1 yang mengubah asam amino dari lisin menjadi asparagin 284. Dan mutasi ini sebelumnya telah diidentifikasi sebagai penyebab utama rasa muskat pada anggur. Lalu efisiensi editing pada banyak tanaman transgenik itu mencapai lebih dari 50% dan mengindikasikan bahwa tanaman tersebut berasal dari sel tunggal dengan satu alel yang telah diedit. Dan tanaman anggur yang diedit ini menunjukkan peningkatan signifikan pada kadar monoterpen dalam daun mirip dengan anggur muskat alami. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari artikel ini, di mana kelebihannya itu adalah penggunaan teknologi prime editing yang merupakan teknik editing genom paling terbaru dan yang memungkinkan perubahan nukleotida spesifik tanpa harus membuat double strand break pada DNA. Lalu kemampuan prime editing untuk membuat mutasi titik tunggal yang tepat pada gen VVDXS1 tanpa adanya mutasi yang tidak diinginkan. Dan tingkat efisiensi editing yang tinggi dengan lebih dari 50% tanaman transgenik itu menunjukkan mutasi yang diinginkan. Ini mengindikasikan potensi prime editing untuk menghasilkan perubahan genetik yang terkontrol. Lalu kemampuan untuk mereplikasi secara akurat mutasi alami yang menyebabkan rasa muskat pada anggur, ini melalui modifikasi gen VVDXS1 dan peningkatan drastis pada kadar monoterpennya, senyawa yang berkontribusi pada aroma muskat tersebut, pada tanaman anggur yang diedit itu mirip dengan profil anggur muskat yang alami, dan demonstrasi keberhasilan aplikasi prime editing untuk pengembangan sifat baru yang diinginkan, dan dalam hal ini rasa muskat pada varietas anggur kultivar Scarlet Royal. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama bahwasanya ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada satu gen saja, yaitu VPDXS1, dan pada satu karakter spesifik, yaitu rasa muskat. Mungkin penelitian yang lebih luas mencakup modifikasi beberapa gen terkait aroma dan rasa, ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Lalu penelitian ini hanya dilakukan pada skala laboratorium dan rumah kaca, tanpa adanya uji lapangan pada lingkungan budidaya yang sesungguhnya. Dan pengujian di lapangan sangat penting untuk menilai bagaimana stabilitas dan performa sifat yang dihasilkan melalui editing. Dan tidak ada data di sini atau pembahasan tentang keamanan dan regulasi terkait penggunaan tanaman anggur hasil editing genom untuk produksi komersial. Sekian hasil review artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak sebelumnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.